Seluruh kelompok tangisan. Tak satu pun dari mereka yang bisa menduga bahwa mereka akan benar-benar dipilih oleh Hall of Devil Slayers, dan bahkan ketika mereka gemetar ketakutan, kepala sekolah itu melotot ke belakang dan berkata, "Diam, kalian semua." Suara gemuruhnya langsung menghancurkan seluruh kelompok menjadi sunyi. Baik Bai Xiao Chun maupun yang lainnya tidak bisa mendamaikan pria tua berwajah ramah dari sebelumnya dengan Ilmaster yang tegas dan tajamnya. Di Hall of Devil Slayers, kita mengalahkan iblis dan mengusir iblis. Dao yang kita kejar adalah musuh kita. Apakah banyak dari Anda yang benar-benar ingin menghargai kehormatan dan kemuliaan itu? Dengar, aku hanya akan menggunakan 10% dari kecepatan aku, jadi jangan ketinggalan. Orang terakhir yang menemuiku di alun-alun kuil utama Hall of Devil Slayers akan segera dikirim ke misi yang sangat penting. Tentu saja, aku tipe orang yang suka menawarkan hadiah selain hukuman. Jika ada di antara kamu yang bisa mengalahkan aku di lapangan, kamu tidak akan pergi misi selama 3 tahun ke depan. Dengan dengusan dingin, ia mendorong maju dengan kecepatan yang lebih besar. Semua orang tersentak. Dari nada suara Hillmaster, misi penting, apapun yang ada dalam pikirannya tidak akan menjadi hal yang baik bagi mereka. Tanpa ragu, mereka semua melesat maju dengan semua kecepatan yang bisa mereka kumpulkan. Bai Xiao Chun berada di ambang air mata, dan pada saat yang sama, sangat marah karena telah gagal. Itu, ditambah dengan terornya mengenai Hall of Devil Slayers, menyebabkan dia berpikir setelah Hillmaster secepat mungkin, pikirannya dipenuhi oleh semua rumor yang dia dengar baru-baru ini. Terutama yang menakutkan adalah kata-kata yang menakutkan yang diucapkan oleh teman-temannya sewaktu-waktu yang lalu. Mungkin itu bukan kesalahan Chen Manyao. Dia tidak punya alasan untuk mengacaukan aku. Mengarahkan besar, dia hanya tidak memiliki dukungan yang cukup untuk membuat saya aman. Aku berani bertaruh semua bahwa itu adalah Li Yuansheng dan klan dewanya. Dia menarik semua orang untuk berhenti mencoba membuatku mati. Sambil menggertakkan giginya, dia melihat sekeliling untuk mengukur seberapa cepat rekan-rekan muridnya. Setelah itu bersinar dengan tekad dan dia menambah kecepatan. Saat dia melaju, angin bertiup melewati telinganya, dan dia meninggalkan tidak lebih dari bayangan. Dalam mata, dia mengikuti para pemimpin gerombolan itu, bergerak maju seolah-olah dia menembakkan diri demi hidupnya. Bukan saja dia tidak ingin menjadi yang terakhir, dia tidak bisa berhenti memberikan hadiah yang mungkin jika dia bisa mengalahkan Hillmaster ke alun-alun. Dibebaskan dari misi selama 3 tahun seperti bahan bakar roket di dalam dirinya. Matanya benar-benar memerah ketika dia mengertakkan giginya dan terus membocorkan pada pembudidaya Nas Chancellor lama di depan. Meskipun Hillmaster itu bergerak cepat, dia jelas tidak akan keluar semua. Bahkan, dia berjalan santai di udara, setiap tindakan berbicara dari meteran. Sejauh menyangkut Hillmaster, itu akan sangat mengesankan jika ada murid yang bisa mengikutinya dengan kecepatan ini. Selanjutnya, menempatkan mereka di tempat mereka sedikit juga memiliki manfaat. Kehidupan di Hall of Devil Slayers adalah kehidupan yang pahit, dan dia selalu berusaha untuk membawa anggota baru turun 1 atau 2 tingkat. Sambil mendesah, dia berjalan maju di depan tiba-tiba. Dia mendengar ketika suara siulan di belakangnya, menyebabkan ekspresi terkejut di wajahnya. Mengirimkan ilahi kembali, dia melihat Bai Xiao Chun terbang dengan kecepatan yang hampir mustahil, melewati semua rekannya dan benar-benar mendekati ke arahnya. Bahkan, dia hanya beberapa saat lagi dari mengejar sama sekali. Hillmaster gumam terkejut. Selama bertahun-tahun dia telah memilih rekrutan baru untuk Hall of Devil Slayers, tidak pernah dia menemukan orang secepat ini. Tidak punya pilihan lain, dia menekankan, langsung mendorong dirinya beberapa ratus meter ke depan. Bai Xiao Chun terengah-engah saat dia mengejar, hanya untuk Hillmaster tiba-tiba mendesak dan menempatkan beberapa ratus meter di antara mereka berdua. Saat meluapkan emosi dalam dirinya, 2 sayap muncul, yang mempercepat ledakan-ledakan. Saat mereka berdua berlomba, jelas untuk melihat bahwa Bai Xiao Chun sebenarnya bergerak sedikit lebih cepat daripada Hillmaster. Dengan sayapnya, kekuatan tubuh dagingnya, dan surga Dao Gold Core-nya, dia segera bisa menutup jarak, sampai dia hanya beberapa puluh meter di belakang Hillmaster. Mata Hillmaster melebar, dan mendorong dirinya sedikit lebih cepat. Pada titik ini, ia hampir mencapai batasnya menggunakan hanya 10% dari kekuatannya. Selama bertahun-tahun dia ditugaskan untuk memilih murid baru, dia tidak pernah menemukan seseorang yang bisa memaksanya untuk menggunakan lebih dari 10%. Namun, yang mengejutkannya, ia menemukan bahwa Bai Xiao Chun tidak seperti murid-murid lainnya. Bahkan,
Kepala sekolah juga menyadari bahwa jika dia hanya menggunakan 10% dari kekuatan budidayanya, maka pada suatu titik, Bai Xiaochun benar-benar akan melewatinya. Sekarang, mereka benar-benar bisa melihat Hall of Devil Slayers di depan, dan saat itulah Bai Xiaochun benar-benar berhenti di samping Guildmaster. Napasnya yang terengah-engah terdengar ke segala arah, dan nadi biru menonjol dari dahinya. Dari sorot matanya, hidupnya ada di garis. Sejauh menyangkut Bai Xiaochun, hidupnya benar-benar dipertaruhkan. Di depan adalah Hall of Devil Slayers, sebuah gunung besar yang dikelilingi oleh awan yang berputar-putar dan ditutup dengan paviliun yang tak terhitung jumlahnya, kuil dan bangunan lainnya. Penggarap di mana-mana, dan yang paling menonjol dari semua karakter besar yang diukir di gunung itu sendiri. Aula Pembunuh Iblis. Setiap karakter yang menyusun nama 300 meter dan semerah darah. Tidak hanya membuat pemandangan yang mengejutkan, mereka memancarkan aura yang mengerikan dan mematikan. Murid Bai Xiaochun mengerut ketika dia menyadari bahwa dia pasti akan melewatkan Guildmaster, dan kemudian menang 3 tahun dibebaskan dari misi. Apa yang digambarkan oleh Pang kecil ini? Pikir Guildmaster, membocorkan tajam. Mencoba mempermalukanku. Dia adalah Master Taois jiwa yang baru lahir dengan basis kultivasi yang sangat tinggi. Meskipun membatasi dirinya hingga 10% dari kekuatan budidayanya, masih akan kehilangan muka jika seseorang menciptakan yang lebih muda benar-benar melebihi dirinya. Sambil tertawa kening, dia melihat aula pembunuh iblis di depan, dan hanya ragu-ragu tentang apa yang harus dilakukan ketika Bai Xiaochun hanya sekitar 3000 meter dari tujuan akhirnya. Tiba-tiba, dia melesat maju dengan kecepatan yang bahkan lebih besar, menggambar pada Mountain Sucking Bash, yang menyebabkan suara gemuruh bergema ketika melewati Guildmaster. Dalam beberapa saat dia akan turun ke alun-alun. Tatapan kepala sekolah semakin tajam, dan di dalam hati, dia mengutuk. Mengambil langkah ke depan, akhirnya dia menggunakan teleportasi kecil. Namun, bahkan ketika dia melakukannya, Bai Xiaochun mengirim ki dingin keluar, menciptakan area beku 3000 meter di sekitarnya. Tiba-tiba, dia juga melakukan sesuatu yang menyerupai teleportasi kecil, dan pada saat berikutnya, tepat di kuil berdiri di atas alun-alun. Rahang Guildmaster itu seolah melebar baru saja melihat hantu saat dia juga menyelesaikan teleportasinya. Aku yang pertama. Bai Xiaochun menangis, secara bersamaan terengah-engah. Hahaha. Melihat sekeliling, dia benar-benar yakin bahwa dia adalah orang pertama yang mencapai tempat ini. Pada saat itulah suara kuno melayang dari jarak. Tidak buruk. Kamu benar-benar sampai di sana dulu. Namun, apa yang kamu lakukan di sana? Alun yang aku berdiri ada di sini. Bai Xiaochun memutar, rahangnya jatuh ketika menyadari bahwa Guildmaster sebenarnya berdiri di alun-alun lain agak jauh, tersenyum lebar Anda. Bai Xiaochun melihat sekeliling dan memastikan bahwa dia berdiri di alun-alun di luar kuil utama, dan bahwa Guildmaster berada di alun-alun salah satu kuil samping. Wajah Bai Xiaochun berubah suram, dan kekesalan muncul di hati. Kamu, katanya, hampir diambang air mata. Meskipun Guildmaster tidak tahu malu, tidak ada yang bisa dilakukan Bai Xiaochun tentang hal itu, jadi dia hanya menghela nafas dengan sedih dan sesudahnya menggenggam tangan dan dalam-dalam, dia berkata, murid Bai Xiaochun mengucapkan salam resmi, Guildmaster. Kepala sekolah itu tersenyum, sekali lagi tampak ramah seperti sebelumnya. Namun, dalam dirinya menyadari dingin, dan untuk tidak melupakan bahwa Bai Xiaochun telah benar-benar melangkah lebih jauh dari kecepatannya sendiri. Sekarang setelah Guildmaster telah tiba, anggota lain dari Hall of Devil Slayers mulai. Yang pertama tiba adalah pembudidaya parubaya dengan janggut dan dasar budidaya formasi inti. Dia menggenggam tangan dengan hormat sebagai salam Guildmaster, dan juga menawarkan beberapa kata-kata menjilat bahwa dia tidak keberatan mendengar Bai Xiaochun. Kepala sekolah itu tersenyum dan mengangguk sebagai tanggapan. Setelah itu pria parubaya itu berdiri di samping, di mana dia memandang Bai Xiaochun dengan kilau yang menarik. Tidak lama kemudian, anggota baru lainnya tiba. Yang terakhir adalah pengarap kuasi inti yang gemetaran. Kepala sekolah itu memanjakan dingin dan kemudian membuang muka. Namun, pria berjanggut itu telah menjadi saksi tempat terakhir dengan matanya. Aku Feng Youde, Guildmaster dari Hall of Devil Slayers. Mulai sekarang, kamu semua adalah penggarap Hall of Devil Slayers, dan harus mematuhi semua aturan dan kebiasaan kami. Master Cloud Dao, aku akan meninggalkan mereka di tangan kamu. Dengan itu, kepala sekolah melaju bergerak, terbang menuju puncak gunung, meninggalkan semua rekrutan baru berdiri di sekitar dengan ekspresi kosong. Pria dengan jenggot, yang telah disebut oleh Guildmaster Master Cloud Dao,
tersenyum dingin pada Bai Xiaochun dan yang lainnya dan kemudian berkata, "Tidak perlu takut, bapak-bapak dan ibu-ibu. Aku adalah pelayan kamu yang rendah hati, Master Cloud Dao, kehormatan Hall of Devil Slayers. Mulai sekarang, kita semua berada di tim yang sama. Namun, tugas pertama kamu sebagai anggota baru adalah pergi sendiri dalam misi, yang akan aku tugaskan kepada kamu saat ini." Untuk beberapa alasan, sepertinya sesuatu yang istimewa berkilauan di matanya ketika dia memandang Bai Xiaochun. Bab 409, Melakukan Misi. Zhao Ke, kamu akan pergi ke benua Nine Shadows untuk membunuh kultivator iblis Zhou. Bulan lalu, dia melakukan pembunuhan, dan bahkan berusaha keras membuat senjata sihir jahat. Dia harus dihilangkan. Lu Peng, misimu adalah untuk membunuh Chen Fan dari klan Yun Chen. Dia memiliki dasar kultivasi formasi inti awal, tapi menurut informasi terbaru kami, ia terluka parah baru-baru ini, jadi ia seharusnya tidak melakukan banyak perlawanan. Bawa kembali dia. 1. Han Ping, tujuanmu adalah benua Holy Patron, di mana kamu akan mengawal perwakilan klan Liu Min untuk mengadakan upeti tahunan mereka ke sekte ini. Saat Master Cloud Dao mengemukakan misi, dengan jelas bahwa beberapa lebih berbahaya daripada yang lain. Tapi secara umum, mereka semua secara kasar berada dalam tingkat kesulitan yang sama. Grup ini baru saja bergabung dengan Hall of Devil Slayers, dan Master Cloud Dao tidak berusaha untuk dengan sengaja membuat segalanya menjadi sulit bagi mereka. Adapun poin prestasi yang tidak seimbang untuk misi, yang terkecil adalah 20.000, dengan yang terbesar beberapa kali lebih tinggi dari itu. Adapun kultivator yang datang terakhir dalam perlombaan ke alun-alun, misinya tampaknya tidak terlalu sulit sama sekali. Yang harus dia lakukan adalah mengirimkan pesan ke tempat yang disebut Gunung Grand Forest. Sebagian besar pembudidaya tampak lega setelah mendengar misi mereka. Bai Xiaochun, dia terus menunggu dengan Anda untuk Tuan Cloud Dao untuk mengucapkan namanya dan menjelaskan misinya. Bai Xiaochun, kamu akan melakukan perjalanan ke tebing White Grove di benua Eternal Flux untuk membunuh iblis seks yang terkenal, Zhuo Hengfeng, seorang kultivator pada tahap Foundation. Imbalan kamu setelah sukses akan menjadi 30.000 poin prestasi. Dengan itu, ia melemparkan slip batu giok ke Bai Xiaochun dan melanjutkan untuk menetapkan lebih banyak misi. Segera, semua orang memiliki misi mereka. Setelah itu Master Cloud Dao memandang kelompok itu dan tersenyum. 2. Rekan-rekan Taois, misi pertama kamu ini seharusnya tidak terlalu sulit, dan aku benar-benar berharap mereka berjalan dengan lancar. Namun, jika ada di antara kamu yang berani untuk tidak menghargai pengaturan yang ditetapkan oleh Hall of Devil Slayers dengan tidak menjalankan misi yang kamu tetapkan, kamu akan menghadapi hukuman yang bahkan tidak dapat kamu bayangkan. Baiklah, kamu punya 2 jam untuk bersiap sebelum pergi. Master Cloud Dao mengayunkan lengan bajunya dan pergi. Sementara itu, murid-murid lain dari Hall of Devil Slayers yang menunggu di samping dengan seragam dan medali identitas untuk anggota baru. Semua orang saling bertukar pandangan yang mengkhawatirkan dan kemudian, karena tidak berminat untuk memulai, mempersiapkan sebaik mungkin untuk misi mereka. Bai Xiaochun melakukan hal yang sama, mengumpulkan kembali ke guanya yang abadi secepat mungkin. Sepanjang jalan, dia tidak bisa berhenti berpikir tentang bagaimana dia tidak ingin pergi dalam misi. Sayangnya, ini bukan sekte penangkal sungai, dan dia tidak memiliki dasar untuk menolak pergi. Bunuh iblis seks yang jahat Zhuo Hengfeng. Apakah dia benar-benar dalam tahap pendirian yayasan akhir? Jika demikian, maka misinya tidak akan terlalu sulit sama sekali. Namun, ada sesuatu yang membebani tentang semuanya. Chen Manyao telah berusaha untuk mengatur hal-hal, tapi masih berakhirnya Aula Pembunuh Iblis. Meskipun dia tidak yakin bagaimana Li Yuansheng melakukannya, dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa misi pertama ini entah bagaimana akan sangat berbahaya. Setelah tiba di guanya yang abadi, ia duduk di sana dengan berpikir, menunggu semua orang kembali. Zhang Fati besar datang lebih dulu, lalu Tuan Dewa Diviner, dan akhirnya, Chen Manyao, yang segera meminta maaf dan menjelaskan. Junior Patriark, aku benar-benar melakukan yang terbaik. Aku membuat beberapa setelah fakta dan mengkonfirmasi bahwa Li Yuansheng yang merusak rencana aku. Petik 2. Zhang Fati besar dan Tuan Dewa Diviner sangat marah. Meskipun mereka akhirnya pergi ke aula yang mereka inginkan, untuk Bai Xiaochun berakhir di tempat paling berbahaya dari semuanya, Aula Pembunuh Iblis membuat mereka marah. Bai Xiaochun menghela nafas. Pada ini, dia tidak khawatir tentang bagaimana dia berakhir di Hall of Devil Slayers, dia lebih peduli dengan titik berbahayanya misi ini akan menjadi.
Merengut di ambang air mata, Bai Xiaochun berkata, lihat, kita mungkin juga menjatuhkan topik itu. Cepat dan lihatlah misi ini untukku. Apa bahayanya? Aku harus pergi dalam waktu 1 jam. Petik 2. Dengan itu, dia melanjutkan untuk menjelaskan semua yang dia tahu tentang misi. Pelindung daunnya mengangguk serius dan membuang waktu duduk-duduk membicarakan masalah ini. Mereka semua pergi untuk melihat apakah mereka bisa mendapatkan informasi. Namun, sangat sedikit waktu untuk bekerja. Bai Xiaochun dengan cepat mengemas apa yang akan dia bawa dalam misi, dan kemudian melihat waktu yang kamu lakukan di slip batu giok. Ketika hanya ada cukup waktu untuk membakar dupa, ia berjalan keluar dari guanya yang abadi, tampak sangat kecewa. Lemak besar Zhang dan Chen Manyao masih berusaha mencari informasi untuknya. Adapun guru Dewa Diviner, ia meminta kekuatan penuh dari dasar kultivasinya untuk melakukan ramalan. Jangan khawatir, Patriark Junior, katanya dengan muram. Ramalan aku selalu sangat akurat. Meskipun kamu akan menghadapi beberapa bahaya pada tamasya ini, dan juga beberapa kemalangan, pada akhirnya, seseorang dengan peringkat yang sangat tinggi akan membantu kamu. Sebenarnya, bahkan Tuan Dewa Diviner tidak yakin apakah ia benar-benar menawarkan yang benar prediksi, atau hanya menghibur Bai Xiaochun. Bai Xiaochun menghela nafas panjang, dan hendak mengatakan sesuatu ketika misi memulai memancarkan cahaya yang kuat, mendesaknya untuk meninggalkan sekte dan memulai misinya. Bai Xiaochun mengertakkan gigi, dan dari sorot matanya, dia bersiap untuk berhati-hati terhadap angin. Dengan itu, dia mengunjungi portal teleportasi, di mana dia pergi ke benua Eternal Flux. Benua Eternal Flux adalah salah satu dari 97 benua dalam wilayah Starry Sky Dao Polarity Sect. Meskipun tidak dianggap sangat jauh, itu masih agak jauh dari sekte itu sendiri. Meskipun demikian dalam jangkauan teleportasi dari Starry Sky Dao Polarity Sect, portal teleportasi itu sendiri berada di tepi benua agak jauh dari tebing White Grove itu sendiri. Saat ini musim panas, dan hutannya sangat panas dan lembab. Zigzag melintasi pegunungan lanskap, dan tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia, bahkan di daerah dekat portal teleportasi. Portal itu terletak di lembah pegunungan, dikelilingi oleh mantra pembatas dan pertahanan lainnya, menjamin bagi siapapun selain para pembudidaya dari sekte polaritas langit Dao berbintang untuk menggunakannya. Setelah cahaya teleportasi memudar, Bai Xiaochun terungkap, berwajah panjang dan tidak jelas dalam suasana hati yang baik. Aku sungguh berharap misi ini berjalan dengan lancar. Gumamnya pada dirinya sendiri. Ketika dia memikirkan kembali misi ke pegunungan Luochen, dia tidak bisa menyadari mulusnya perjalanan itu pada awalnya. Segalanya tampak cukup aman sampai akhir. Aku seharusnya tidak menampilkan itu. Aku hanya akan melakukan apa yang aku bisa dan memastikan aku tidak kehilangan nyawa kecil aku yang miskin. Jika aku tidak bisa menangani misinya, aku akan meninggalkannya gitu saja. Sambil menggertakkan giginya, dia memeriksa ulang item sihirnya, memastikan dia sudah menyiapkan Renegade Dragon Horn-nya, juga skala iblis kuno dan lansekapnya. Provinsi 9. Dengan 3 harta berharga di sisinya, dia sedikit lebih percaya diri. Kamu tunggu saja sampai aku kembali, Li Yuansheng. Hal-hal belum berakhir di antara kita. Sambil menggertakkan giginya, dia menghela napas dan mengingat kembali kehidupan indah yang telah dia jalani di Sky City, dan bagaimana datang ke distrik pelangi seperti jatuhnya ke dalaman Yellow Springs. Dalam misi slip batu giok adalah peta. Setelah mengkonfirmasi lokasinya saat ini, ia mulai terbang dengan kecepatan yang baik ke arah tebing White Grove. Di bawah, medannya ditutup dengan hutan lebat, lengkap dengan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Saat dia berjalan, dia tidak melihat siapapun di dalam hutan itu sendiri. Satu-satunya hal di tanah adalah selimut tebal daun yang telah membusuk di sana untuk yang tahu berapa tahun. Di banyak daerah, daun yang membusuk menjadi tidak lebih dari lumpur. Saat ini mendung, dan meskipun tidak hujan, suara guntur yang teredam bisa terdengar. Seluruh tempat itu tampak sangat sunyi, dan membuat Bai Xiaochun merasa sangat sendirian. Dia tidak bisa membantu tapi mendesah berulang kali. Yang terbaik adalah menemukan beberapa pembudidaya lokal dan melihat apakah aku bisa mendapatkan berita tentang White Grove Cliff dan Zuo Hengfeng ini. Setelah beberapa saat, dia mengganti jubah kuningnya dan menjadi pakaian yang mencolok, setelah itu dia berusaha mencari beberapa penduduk setempat. Namun, sepertinya dia benar-benar berada di lokasi yang tidak biasa. Setelah 10 hari pencarian penuh, ia tidak dapat menemukan seorang kultivator tunggal di hutan. Satu-satunya yang dia lihat adalah binatang buas pembohong.
Salah satunya adalah anaconda sepanjang 300 meter, dan suatu kali ia bahkan melihat sekawanan burung dengan kepala manusia dan mengeluarkan aura pembunuh. Hampir pada saat yang sama ketika dia melihat burung-burung itu, sebuah mulut tiba-tiba terbuka di salah satu pohon, yang kemudian menelan salah satu dari mereka. Pemandangan itu menyebabkan kulit kepala Bai Xiaochun menjadi mati rasa, dan dia bahkan naik sedikit lebih tinggi ke udara saat dia terbang. Sepertinya ada sesuatu yang aneh di sini. Jangan beritahu aku bahwa benua Eternal Flux ini sama sekali tidak berpenghuni. Semakin dalam ia memasuki hutan, semakin banyak binatang buas yang dilihatnya di bawah. Bahkan ada beberapa yang sebanding dalam kekuasaan dengan tahap formasi inti. Pada saat itu, Bai Xiaochun berhenti di tempatnya. Bagaimana mungkin peladang yayasan pendirian terlambat hidup secara permanen di tempat seperti ini? Ketika dia mengalami masalah ini, dia melihat seekor kadal besar dari hutan dan terbang menuju awan. Saat melaju lebih tinggi dan lebih tinggi, itu bertambah besar, dan kejutan lebar Bai Xiaochun berubah menjadi banjir naga. Saat itu berputar di sekitar awan yang memancarkan tekanan yang menakutkan, Bai Xiaochun tersentak dan mundur. Aku tidak bisa melakukan misi ini. Tidak ada jalan. Apakah Starry Sky Dao Polaritas Sekte mencoba membuatku mati? Mata merah. Dia mengertakkan giginya, berputar di tempat, dan kembali ke arah portal teleportasi. Bab 410 Kejutan bagi Feng Youde. 10 hari telah berlalu sejak Bai Xiaochun meninggalkan Hall of Devil Slayers dan Starry Sky Dao Polarity Sect. Semua pelindung Bai Xiaochun Dao sangat penting. Meskipun tidak ada dari mereka yang benar-benar sedang berjalan tahu banyak tentang setelah sekian lama, mereka berhasil menemukan lebih banyak informasi tentang pembudidaya yayasan yang seharusnya dia lacak dan bunuh. Apa yang mereka temukan adalah bahwa kultivator ini memiliki latar belakang yang cukup signifikan. Mereka segera mencoba menghubungi Bai Xiaochun untuk memberitahu dia tentang apa yang telah mereka temukan, hanya untuk menemukan bahwa karena alasan misterius, dia tidak mungkin dicapai. Mungkin itu karena seberapa jauh benua Eternal Flux itu, atau mungkin ada beberapa alasan lain. Informasi, dia saat ini tidak dapat dihubungi. Bahkan ketika mereka kesal dalam kegelisahan mereka, Feng Youde, Master Taoist jiwa yang baru lahir adalah Hillmaster dari Hall of Devil Slayers, duduk di sebuah kuil bermeditasi. Sekarang, dia sudah lama mengantisipasi semua yang terjadi dengan rekrutan baru itu dari benaknya. Dia bahkan tidak peduli apakah mereka hidup atau mati dalam misi mereka. Selama bertahun-tahun, terlalu banyak murid di Hall of Devil Slayers telah mati untuk dihitung. Secara umum, misi yang ditugaskan untuk anggota baru tidak terlalu sulit, dan memiliki tingkat kehidupan pertama yang tinggi. Beberapa hari yang lalu, dia telah mengajukan beberapa pertanyaan asal-asalan kepada Master Cloud Dao tentang misi yang telah ditugaskan, dan kemudian melanjutkan untuk fokus pada kultivasi. Ketika dia duduk di sana di kuil, dia tiba-tiba menyadari bahwa sesuatu dalam tasnya berkedip-kedip dengan cahaya terang. Sambil mengerutkan kening, dia membuka matanya dan bertanya-tanya siapa yang berani membuatnya tidak senang dengan menyela meditasinya. Melihat ke bawah, ia menggunakan akal ilahi untuk membuka slip batu giok di tasnya yang dipegang, di mana ekspresinya berkedip dan melebarkan matanya. Dia terkejut, dan segera ekspresi kebingungan dan rasa tidak terlihat di wajah. Utusan Heavenspan memanggilku. Dia hanya tahu sedikit tentang utusan Heavenspan, yang merupakan sosok yang sangat mencengangkan, dan dikatakan dari Laut Heavenspan untuk sementara waktu tinggal di Sekte Polaritas Langit-Langit Berbintang. Bahkan Patriark Setengah Dewa memperlakukan utusan dengan rasa hormat. Orang yang sangat penting seperti itu adalah seseorang yang biasanya hanya bisa dilihat oleh Hillmaster, tapi sekarang, dia dipanggil secara pribadi. Wajah Feng Youde yang biasanya terlihat baik sekarang dipelintir dengan kecemasan. Tidak berani berlama-lama, dia bangkit dari kuil tempat dia bermeditasi, berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat melewati pelangi kedua dan langsung menuju puncak pelangi tingkat pertama. Seluruh area diukur oleh mantra pembatas, tapi setelah mantra bertemu Feng Youde, dia diizinkan masuk. Untuk beberapa alasan, itu hanya menyebabkan kegugupannya meningkat. Pelangi tingkat pertama dari Starry Sky Dao Polarity Sect adalah oleh Patriark Setengah Dewa Sekte, dan baru-baru ini oleh utusan Heavenspan yang misterius. Setelah Feng Youde melewati rintangan pertahanan, dia tidak berani untuk benar-benar menginjakan kaki ke pelangi, dan hanya menunggu di atasnya, menggenggam dalam-dalam. Feng Youde, Hillmaster dari Hall of Devil Slayers di Sky Quarter Rainbow, ada di sini untuk meminta audiensi dengan utusan Heavenspan.
Hampir segera, sesosok buram keluar dari udara tipis, memandang Feng Yu di atas dan ke bawah, dan kemudian membawanya ke bawah ke pelangi. Kekhawatiran Feng Youde terus membangunkan sosok yang kubawa membawanya ke sebuah lembah yang penuh dengan kicau burung, aroma bunga, dan energi spiritual yang kuat, serta sebuah kolam berisi ikan 7 warna yang berenang dengan malas. Pemeriksaan lebih dekat untuk mengungkapkan bahwa ikan itu sangat mirip dengan bayi naga. Berdekatan dengan kolam adalah sebuah pondok kayu, di mana sosok dapat dilihat dari bermain sitar. Musik yang mengalun dari sitar itu anggun, namun dipenuhi dengan sentakan niat membunuh. Entah bagaimana, itu memengaruhi energi spiritual di lembah, menyebabkan gambar samar binatang buas muncul, binatang buas yang mengejutkan hingga ekstrim. Feng Youde mengambil napas dalam-dalam, lalu berjalan maju ke posisi sekitar 300 meter dari kabin kayu. Pada titik itu, tekanan yang terasa gitu kuat sehingga dia tidak berani melangkah lebih jauh. Menggenggam tangan, dia dalam-dalam dan berkata, "Aku Youde. Salam utusan surga." Ekspresinya tidak bisa lebih hormat. Ini adalah hal yang baik bahkan oleh patriark setengah dewa, jadi apakah itu dalam hal dasar atau latar belakang, Feng Youde tahu betul bahwa tidak sopan bahkan dalam aspek terkecil apapun pilihan. Setelah beberapa lama berlalu, suara seorang wanita muda keluar dari dalam pondok kayu. Feng Youde. Fakta bahwa dia menyebutkan namanya menyebabkan suram ekspresi Feng Youde berubah lebih. Sekali lagi, dia dalam-dalam. Tidak perlu-perlu, wanita muda itu melanjutkan. Aku memanggilmu ke sini hari ini karena aku punya tugas untukmu. Apapun, utusan. Apapun perintah yang kamu miliki, aku, Feng Youde, akan melakukan segala daya aku untuk melihat mereka selesai. Tekad dalam suaranya bisa kukuh dan semua panjang, dan siapapun yang akan yakin bahwa ia akan pergi kemana saja dan semua panjang untuk menepati janjinya. Sesaat berlalu, dan wanita muda itu berbicara lagi. Kamu memiliki murid di aula pembunuh iblis kamu bernama Bai Xiaochun. Pastikan bahwa tidak ada yang tidak diinginkan terjadi selama waktunya di Sky Quarter Rainbow. Jika kamu berhasil sampai di tahap Naschen Sol dan bergabung dengan parlemen, aku akan memberikan kamu para tetua yang akan membuat kamu mencapai Deva Realm. Feng Youde kaget dengan kata-katanya. Dia adalah pembudidaya Naschen Sol dan Healmaster dari Hall of Devil Slayers. Menjadi rubah yang cerdik, dia mengerti bahwa dalam beberapa situasi, semakin sedikit yang kamu tahu, semakin aman kamu. Itu terutama ketika datang ke orang-orang kuat seperti utusan Heavenspan. Semakin sedikit dia mengerti tentang situasi ini, semakin baik. Terlebih lagi, ketika dia mendengar tentang yang akan membantunya menjadi dewa, matanya langsung bersinar dengan cahaya terang. Jika ada orang lain yang mengajukan tawaran seperti itu, dia tidak akan mempercayainya, tapi ini adalah janji dari utusan Heavenspan. Karena itu, dia sepenuhnya dan sepenuhnya mempercayai kata-kata wanita muda itu. Alam dewa, gumamnya, mata berkilauan karena kegembiraan. Tentu saja, keinginannya untuk mencapai alam dewa itu intens, tapi tingkat dasar kultivasinya saat ini sedemikian rupa sehingga, meskipun menjadi dewa tidak mungkin, itu menjadi kemungkinan kecilnya dari hari ke hari. Karena itu, kata-kata utusan Heavenspan tidak mungkin lebih menarik baginya. Menggenggam tangan, dia lebih dalam dari sebelumnya. Jangan takut, utusan. Aku akan melakukan bertahan seperti yang kamu katakan, di balik bayang-bayang keraguan. Sambil penuh kegembiraan, dia membalik dan pergi, terbang kembali ke Sky Quarter Rainbow dengan seberkas cahaya prismatik. Jalan, dia tidak bisa berhenti meluap-luap dengan kegembiraan karena apa yang telah dicapai baik yang telah disebutkan, dan bagaimana ini bisa menjadi caranya. Dia untuk mencoba mengubur kegembiraannya, namun, tidak mungkin baginya untuk melihat kilauan cerah. Aku tidak percaya Bai Xiaochun ini mendorong seseorang yang gitu kuat untuk dikeluarkan secara pribadi perintah tentang dia. Untuk beberapa alasan, nama Bai Xiaochun tampak dekat, tapi pada saat ini, dia tidak bisa memasang wajah pada nama itu. Siapapun dia, Feng Youde sudah peduli untuk merawatnya dengan baik selama waktunya di Hall of Devil Slayers, menjaganya dari segala macam bahaya, dan merawatnya sampai ke tahap Naschen Sol. Hahaha, kesempatanku di alam Deva sudah dekat. Dengan itu, dia mendorong maju dengan sedikit lebih cepat, dengan cepat tiba di Sky Quarter Rainbow dan Hall of Devil Slayers. Kirim untuk Tuan Cloud Dao segera. Katanya, ada terlalu banyak murid di aula pembunuh iblis sehingga dia tidak dapat mengingat mereka semua dengan namanya, dan karena itu, cara terbaik untuk menangani mereka adalah melalui Master Cloud Dao. Konsentrasi, Master Cloud Dao bertanggung jawab atas catatan semua murid dan tugas misi mereka.
Sebagai asisten Feng Yude yang paling terpercaya, dia telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam mengelola berbagai hal selama bertahun-tahun. Tepat ketika Feng Yude menetap di pelipisnya, Tuan Cloud Dao tiba. Takut membuat Feng Yude menunggu, bahkan menggunakan sihir rahasia untuk datang secepat mungkin. Mungkin itulah sebabnya suara ledakan sonik yang tersisa bisa terdengar di luar. Setelah mendarat di luar kuil, ia dengan cepat memanfaatkan pakaiannya, tersenyum nakal, dan masuk. Setelah masuk, dia melihat bahwa Feng Yude yang berwajah baik tidak duduk di kursinya di kepala aula seperti biasanya. Alih-alih, dia berjalan mondar-mandir, ekspresinya senang dengan kegembiraan yang tidak akan sering dilakukan kebanyakan orang. Namun, setelah bekerja erat dengan dia sebagai asisten gitu lama, Master Cloud Dao tidak bisa memperhatikannya. "Salam kepala balai," kata Master Cloud Dao. Tampak seperti gambar burung hantu. Ia melanjutkan, "Selamat, dan terimalah permohonan aku yang paling tulus. Dari cahaya sehat di wajahmu, murid dapat mengatakan bahwa beberapa peristiwa penting telah terjadi." Setelah mendengar kata-kata Master Cloud Dao, Feng Yude tertawa terbahak-bahak. "Oh, kamu," katanya, tersenyum dan mengibaskan jarinya. "Jika kamu membutuhkan lebih sedikit waktu untuk membaca wajah dan lebih banyak waktu pada kultivasi, kamu mungkin bisa menembus ke tahap Naschen Sol." Master Cloud Dao menyadari dengan kesadaran bahwa saya telah menilai situasi dengan benar. Murid. Namun, bahkan ketika bersiap untuk menawarkan sanjungan lagi, Feng Yude mengayunkan lengan bajunya dan menyela, "Baiklah, itu sudah cukup dengan sanjungan. Kami memiliki murid di aula pembunuh iblis bernama Bai Xiaochun, kan?" Rahang Master Cloud Dao terjatuh. "Hah, Bai Xiaochun." Petik 2. Bab 411 Apakah kamu berbicara tentang aku? Setelah melihat reaksi Master Cloud Dao, Feng Yude mengangkat kening, mengangkat suaranya, dan berkata, "Baiklah, ada di sana." Tidak yakin mengapa sebenarnya Feng Yude bertanya tentang Bai Xiaochun, Tuan Cloud Dao segera mulai menyusun. Mengangguk kepalanya, dia berkata, "Ada. Dia berada di kelompok rekrut baru yang terakhir." Feng Yude tertawa keras ketika tiba-tiba mengganggu Bai Xiaochun, dan bagaimana kecepatannya menjengkelkan. Namun sekarang, sikap Feng Yude benar-benar berbeda. Seseorang yang sangat penting memperhatikan Bai Xiaochun, yang berarti bahwa dia jelas bukan orang biasa. "Oh, aku ingat dia sekarang. Baiklah, tangkap dia, jangan tunggu, pergi undang dia untuk datang menemui aku. Dan ingatlah untuk sangat sopan." "Hah," kata Tuan Cloud Dao, matanya melebar dan berputar-berputar. Butir-butir berkeringat muncul di dahinya ketika menyadari bahwa sesuatu tentang situasi itu tidak benar. Fakta bahwa Feng Yude telah menggunakan kata "undangan", berbicara banyak, dan menyebabkan kegugupan Tuan Cloud Dao meningkat. Ketika Feng Yude menyadari bahwa penyebutan nama Bai Xiaochun menyebabkan Master Cloud Dao mulai terjadi, dia langsung curiga bahwa sesuatu sedang terjadi. Menatap tajam, dia berkata, "Yah, untuk apa kamu berdiri?" Terakhir diri, Master Cloud Dao berkata, "Hill Master Bai Xiaochun dia masih keluar pada misi pertama." Dalam hati, dia mengutuk Li Yuansheng. Alasan mengapa Master Cloud Dao mengenali Bai Xiaochun pada pandangan pertama adalah karena dia secara pribadi bekerja sangat keras untuk memastikan bahwa akhirnya direkrut oleh Hall of Devil Slayers. Menurut perjanjian yang telah dia capai dengan Li Yuansheng, jika dia bisa membuat Bai Xiaochun kematian, dia akan menerima segala macam hadiah. Ini bukan pertama kalinya Master Cloud Dao menangani masalah seperti itu. Sejauh yang dia ketahui, seorang murid tidak mungkin menjadi sangat penting dalam skema besar hal-hal, bahkan bukan sandera. Ini adalah Hall of Devil Slayers, dan jika dia ingin melihat seseorang mati, orang itu pasti akan mati. Tiba-tiba, jantung Tuan Cloud Dao mulai berdebar. "Misi pertama," kata Feng Yude, tampak sedikit terkejut. Kemudian, dia berubah setajam belati. Sebagai Hill Master, dia tidak memperhatikan banyak hal sehari-hari dari Hall of Devil Slayers. Namun, dia sadar akan korupsi dan sifat buruk yang ada dalam jajarannya. Seseorang jelas Bai Xiaochun pasti memiliki kenangan, jika tidak Tuan Cloud Dao tidak akan bereaksi dengan cara seperti itu. "Apa misi dia?" kata Feng Yude, terdengar agak tidak senang. Dengan wajah pahit, Tuan Cloud Dao berkata, dia dikirim untuk membunuh iblis yang jahat, Zuo Hengfeng." Kelopak mata kiri Feng Yude berkedut ketika dia memelototi Tuan Cloud Dao, dan kemudian berbicara dengan nada paling dingin, "Di mana tepatnya misi ini harus dilakukan? Katakan padaku yang sebenarnya." Pada titik ini,
Tuan Cloud Dao sebenarnya cukup bingung, dan sudah sangat marah pada Li Yuansheng. Selain itu, jika Healmaster terhubung ke Bai Xiaochun dalam beberapa cara, mengapa dia tidak mengatakannya sebelumnya? Di Gua Abadi Ertville eksentrik, Zuo Hengfeng baru-baru ini diterima sebagai murid baru Ertville. Apa? Seru Feng Youde, matanya melebar marah. Menjentikan lengan bajunya, dia mengirim angin yang menjerit-jerit di kuil yang secara instan menyebabkan semua item lain yang berbaring menjadi abu. Adapun guru Cloud Dao, dia mulai bergetar terlihat. Penuh amarah, Feng Youde berteriak, "Kamu mengirim Bai Xiaochun ke Gua Abadi Ertville eksentrik, seorang master Taois jiwa yang baru lahir, untuk membunuh muridnya. Bawa dia kembali ke sini segera. Dia seharusnya tidak keluar melakukan misi." Dia mendukung kata-katanya dengan kekuatan dasar budidaya Naschen Soul-nya, menyebabkannya bergema seperti guntur di seluruh Hall of Devil Slayers. Kebencian dengan tampilan Feng Youde, Master Cloud Dao ayak untuk bersujud. Hampir menangis, dia berkata, "Ini sudah terlambat. Dia sudah pergi selama 10 hari. Juga aku memberinya slip batu giok yang salah yang tidak akan bekerja di luar sekte." Kamu. Feng Youde merasa menjadi dingin. Seolah-olah dia disambar petir dari langit biru, dan segera, jubahnya basah oleh keringat. Eksentrik Ertville adalah ahli tahap akhir Naschen Soul yang telah mengumpulkan banyak penggarap nakal. Selain itu, ia memiliki kecenderungan tertentu, yang hanya membuat Feng Youde gemetar karena berpikir. Jika utusan Heavenspan tidak membuat permintaan khusus itu mungkin bukan masalah besar. Tapi sekarang, Feng Youde tahu bahwa jika Bai Xiaochun meninggal di luar sekte, akan ada dampak yang parah, sejauh mana dia bahkan tidak bisa mulai mengerti. Kemudian dia berpikir tentang bagaimana bahkan Patriark setengah dewa itu menunjukkan rasa hormat kepada utusan, dan dia bergetar lebih keras. Mata benar-benar merah. Dia meraung, "Apa yang telah kamu lakukan?" Sebuah pukulan keras terdengar ketika Feng Youde membayangkan wajah Tuan Cloud Dao, mengirimnya jatuh dari kuil. Kemudian Feng Youde melonjak ke langit, di mana dia memanggil dengan suara yang memenuhi seluruh Hall of Devil Slayers. Setiap pembudidaya di Hall of Devil Slayers memiliki 10 waktu-waktu untuk berkumpul di alun-alun utama. Menyebarkan kapal perang pembunuh iblis. Aktifkan portal teleportasi yang mengarah ke Eternal Flux Kontinen. Nyalakan sebanyak mungkin. Segera. Semua orang yang mendengar lolongan Feng Youde sangat terguncang dan tidak berani menunda bahkan untuk sewaktu-waktu. Semua terbang dengan kecepatan tinggi, dan dalam mata, lebih dari 10.000 petani berkumpul di udara, pandangan pada Feng Youde. Pada saat yang sama, 10 kapal perang yang mengejutkan muncul, menakutkan dalam penampilan dan berwarna hitam pekat. Namun, hal-hal belum berakhir. Portal teleportasi yang mengarah ke benua Eternal Flux mulai menyala, menyebabkan suara gemuruh yang kuat bergema ke segala arah. Kesibukan aktivitas di Hall of Devil Slayer perhatian aula-aula lain, dan pemberitahuan dari penguasa puncak Sky Quarter di 7 gunung menarik. Namun, sebelum salah satu tokoh kuat di sekte ini bisa bertanya tentang apa yang terjadi, Feng Youde memimpin semua lebih dari 10.000 pembudidaya Hall of Devil Slayers ke kapal. Kemudian, kekuatan teleportasi melonjak menyapu mereka pergi. Tentu saja, untuk gitu banyak orang sejauh ini dan gitu cepat datang dengan yang signifikan. Ketika suara gemuruh besar bergema, para pengarap dari 3 pelangi lainnya memandang dengan sangat terkejut. Apa yang terjadi di Sky Quarter Rainbow? Apakah itu Hall of Devil Slayers dari Sky Quarter? Mempertimbangkan sejauh mana teleportasi itu, mereka pasti sedang dalam perjalanan untuk melenyapkan seluruh sekte. Petik 2. Para pembudidaya di Sky Quarter Rainbow bahkan lebih heran, termasuk Li Yuansheng, yang tiba-tiba dilanda perasaan yang sangat buruk. Sementara itu, saat seluruh Hall of Devil Slayers memobilisasi dan berteleportasi ke benua Eternal Flux, Bai Xiaochun dengan hati-hati berjalan melewati benua itu. Dia sudah memutuskan untuk meninggalkan misinya, dan saat ini menuju kembali ke portal teleportasi. Mempertimbangkan kecepatan yang dapat dipertahankan, masih sekitar 3 hari dari tujuan. Dalam hati, dia menghela nafas dan tidak bisa berhenti bertanya-tanya bagaimana dia akan dihukum karena gagal menyelesaikan misinya. Yah, dia memberi semangat pada dirinya sendiri, ada hukuman yang lebih buruk daripada kehilangan-kehilangan yang kecil. Bahkan saat dia berjalan, tiba-tiba dia melihat 3 sinar cahaya menuju ke arahnya dari jarak. Di dalam balok-balok itu ada 3 orang, salah satunya adalah seorang pria muda dengan wajah tampan, memegang kipas di tangannya. Dia mengenakan jubah merah cerah, dan tampak mempesona.
Namun, agak tampak cekung, seolah-olah karena terlalu banyak minum dan tidak bermoral. Mengapitnya adalah dua pria tua, keduanya pada tahap formasi inti awal, yang terlihat dengan mata dingin ketika mereka mengawal pria muda itu. Kelompok kecil itu melihatnya di saat yang hampir sama ketika dia melihat mereka, dan semua orang tampak terkejut. Untuk bertemu dengan para pembudidaya di hutan belantara seperti ini bukan kejadian sehari-hari. Bai Xiaochun segera waspada, dan ketika dia bisa melihat wajah pemuda itu dengan baik, jantungnya berdebar kencang. Pria muda itu tampak bertahan seperti gambar Zuo Hengfeng di slip giok misi. Elemen akhirnya menarik misi terungkap. Pikir Bai Xiaochun. Orang ini adalah seorang kultivator yayasan pendirian, tapi dia memiliki dua ahli formasi inti untuk mendukungnya. Sialan. Aku adalah patriark junior dari sekte penentang sungai, dan bahkan aku tidak mendapatkan pendamping seperti itu. Setelah berkedip beberapa kali, dia bertanya pura tidak memperhatikan kelompok tiga, dan memutuskan untuk berada di sisinya. Bahkan ketika dia berbalik untuk pergi, Zuo Hengfeng melihatnya, dan matanya menyala. Sambil membuka kipasnya, dia mendinginkan dirinya sedikit saat senyum duniawi membentangkan di wajahnya. Sudah lama sejak aku melihat seorang kultivator sepintar ini. Ah, kulit seputih salju, langsing. Cukup membuat orang menghela nafas memuji. Ada sesuatu yang gitu segar dan murni tentang dia. Jika dia mengenakan pakaian wanita, dia pasti akan menjadi kecantikan kelas atas. Dia tertawa ringan, dan matanya mulai menyala dengan penuh gairah. Pada awalnya, Bai Xiaochun tidak menanggapi kata-kata Zuo Hengfeng, tapi ketika mereka tenggelam, tiba-tiba ia mendapat firasat buruk. Melihat ke belakang, dia melihat nyala api membakar mata Zuo Hengfeng, dan pemandangan itu menyebabkan kulit kepala berdenyut Bai Xiaochun. Penampilan itu hampir seolah-olah dia tidak mengenakan pakaian apapun. Sangat aneh, untuk sedikitnya. Apa-apa yang kamu katakan? Menjilati hal, Zuo Hengfeng tertawa lagi, dan kemudian menunjuk Bai Xiaochun dengan kipasnya. Senior, tangkap dia. Dia adalah hadiah yang sempurna untuk diberikan kepada tuanku. Petik 2. Dua pembudidaya inti formasi sedikit mengernyit. Mereka memiliki perasaan kasar tentang kultivasi Bai Xiaochun, dan biasanya akan menghindari orang-orang seperti itu. Namun, karena Zuo Hengfeng mengatakan dia ingin orang ini ditangkap untuk diberikan sebagai hadiah, mereka memandang Bai Xiaochun dari dekat, dan kemudian harus mengakui bahwa dia sangat cocok dengan selera Ervile eksentrik. Mata berkedip dengan cahaya dingin, mereka mulai menuju ke arah Bai Xiaochun. Mata bersinar dengan kegembiraan, dan wajahnya sedikit memerah. Zuo Hengfeng berkata, "Jangan khawatir, sayang, kita akan punya untuk membisikkan hal-hal manis ke telinga masing-masing di beberapa titik." Terengah-engah, mata Bai Xiaochun melebar, dan dia berteriak, "Hei, aku laki-laki." Zuo Hengfeng tertawa kecil dan berkata, "Oh, aku tahu. Jangan khawatir, nak, aku punya banyak hal untuk diajarkan. Keindahan seperti kamu tidak biasa di sini di hutan belantara." Petik 2. Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dua ahli formasi inti mendekati Bai Xiaochun dengan kecepatan ledakan. Bab 412 Kemarahan Xiaochun. Kedua pembudidaya inti formasi ini memiliki dasar budidaya yang mendalam, dan terbiasa bergabung dengan pasukan untuk menebas musuh mereka. Alih-alih menyerang sendiri, mereka berpisah dan mendekati Bai Xiaochun dari kiri dan kanan. Ketika mereka mendekat, pria tua di sebelah kiri melakukan gerakan mantra, menyebabkan kabut hitam meledak dari tangan dan mengambil bentuk naga hitam ganas. Meskipun terbuat dari kabut, berdenyut dengan aura busuk, dan bahkan udara di sekitarnya tampak membusuk. Pada saat yang sama, udara tajam menyebar dari itu yang menyebabkan daun dan tumbuhan di hutan di bawah menjadi layu menjadi abu. Melihatnya saja menyebabkan murid-murid Bai Xiaochun mengerut. Orang tua di sebelah kanan sama jahatnya. Dengan setiap langkah yang dia ambil di udara, lotus merah mekar di bawah yang, meskipun ilusi, jelas bagian dari formasi mantra yang menyegel daerah itu dengan ketat. Saat formasi mantra terbentuk, mata lelaki tua itu tiba-tiba berkedip dengan simbol-simbol magis yang menyebabkan atmosfer di daerah itu tertekan dengan tekanan yang luar biasa. Salah satu dari mereka menggunakan aura kematian untuk merusak segala sesuatu di sekitar mereka, pikir Bai Xiaochun, dan yang lainnya menciptakan formasi mantra dengan setiap langkah yang dia ambil. Dalam hati, dia merasa sangat murung. Dia bahkan tidak ingin memulai misi ini, dan bahkan berusaha melawan diri sendiri. Dia hanya bertemu dengan target yang diinginkan secara kebetulan. Bahkan saat itu, dia pura tidak mengenali Zuo Hengfeng.
Namun terlepas dari semua itu, Zuo Hengfeng dengan sombong menunjukkan niat jahatnya di layar penuh. Itu sendiri menjengkelkan bagi Bai Xiaochun, tapi yang lebih buruk adalah hal-hal yang baru saja dikatakan Zuo Hengfeng dengan keras. Tidak hanya Bai Xiaochun menemukan mereka murka, mereka membuat musik mulai menembak dalam hati. Hanya kemungkinan apa yang mungkin terjadi jika dia melakukan kontrol terhadap tulang belakang. Berteriak marah, berkedip dengan cahaya dingin, dia melepaskan aura pembunuhannya. Dan bahkan ketika dua lawan formasi inti menutup, dia memilih untuk tidak mundur, melainkan untuk melangkah maju. Saat dia maju, dia memanggil sekolah Frigid Will Evolving Incantation, yang menyebar dengan cepat, menyebabkan suara retak memenuhi udara. Aura level Frigid Adept menyebar ratusan meter ke segala arah, mengubah segalanya dingin musim. Kepingan salju bahkan muncul di udara, menyebabkan pembudidaya inti formasi dan Zuo Hengfeng ditelan oleh es yang pahit. Wajah Zuo Hengfeng segera jatuh. Sebuah teknik dari Dao dari dinginnya dingin. Formasi inti dua murid mengerut ketika ki dingin melilit mereka. Bagi seseorang untuk menumbuhkan kekuatan ki dingin ke tingkat ini, ke titik di mana yang diwujudkan di langit dan bumi, adalah sesuatu yang jarang terlihat di antara para pembudidaya formasi inti. Dengan menampilkan Bai Xiaochun, segala sesuatu di daerah itu sedang dalam proses cepat. Semua ini membutuhkan sedikit untuk menggambarkan, tapi sebenarnya terjadi pada saat dibutuhkan untuk terbang dari waktu sepotong batu. Saat ki yang itu keluar, Bai Xiaochun mengambil langkah ke depan, dan naga hitam yang mencapai titik di mana ia hanya sekitar 3 meter didinginkan. Namun, naga hitam tidak bisa bergerak melampaui titik itu. Udara dingin di daerah itu menyebabkan naga ganas membeku, dan dalam mata itu tidak lebih dari mengabaikannya. Bai Xiaochun mengambil langkah maju, menghilang dan kemudian muncul kembali di depan pria tua di sebelah kanan. Tanpa jeda, dia mengepalkan tangan dan meninju. Ekspresi terkejut yang tak terduga muncul di wajah lelaki tua itu ketika dia terhuyung mundur, darah menyembur keluar dari mulutnya. Kemudian dia berteriak teleportasi kecil. Dia bukan satu-satunya yang terkejut dengan kejutan seperti itu. Orang tua di sebelah kiri terengah-engah. Ketika kata-kata bahkan meninggalkan mulut pria tua di sebelah kanan, Bai Xiaochun menembak seperti kilat ke arah pria lain, tangan kanannya untuk melepaskan genggaman penghancur tenggorokan. Bersamaan dengan itu, gaya gravitasi yang kuat mengunci pria itu, memastikan bahwa Bai Xiaochun mencapainya hanya dalam mata. Sebuah sensasi krisis mematikan muncul dalam benak lelaki tua itu, dan dia mulai terengah-engah. Karena tidak punya waktu untuk mempertimbangkan, ia melakukan gerakan mantra dua tangan, yang menyebabkan kabut hitam bahkan lebih besar keluar ke daerah itu, membentuk gambar kerangka raksasa. Saat Bai Xiaochun mendekat, pria tua itu menyalahkan kekuatan penuh dari kultivasinya untuk mencoba menghalangi pembunuhan. Orang tua di sebelah kanan sama-sama dilanda kecemasan. Pada saat ini, dia menyadari bahwa mereka telah memprovokasi orang yang benar-benar menakutkan, dan tahu bahwa jika rekannya, maka sangat tidak mungkin dia bisa keluar dari situasi hidup-hidup. Matanya benar-benar, dia berteriak mendesak, menyebabkan simbol magis di mata bersinar dengan kecemerlangan merah yang kuat. Simbol magis bahkan berputar-putar di permukaan kulitnya saat menyelam melalui dingin yang dingin ke arah Bai Xiaochun. Mata Bai Xiaochun bersinar terang saat dia dingin. Bukan saja dia tidak membantu, dia memanggil sepasang sayap, dan juga menggunakan bash mengguncang gunung untuk menambahkan ledakan kecepatan lebih lanjut. Boom sonik yang memekakan telinga terdengar ketika melewati pria tua yang berusaha menahan, dan kemudian menabrak kabut hitam yang baru dipanggil. Sebelum kabut hitam bisa melakukan satu hal pada Bai Xiaochun, telah menembusnya dengan kecepatan seperti kilat dan menempel ke tenggorokan pembudidaya formasi inti. Kamu. Mata orang tua itu melebar karena tidak percaya dan kaget, tapi sebelum dia bisa mengatakan lebih dari satu kata, tangan Bai Xiaochun mengepal. Pria tua itu skream dan menerjang mundur. Dagingnya dicabut dari lehernya, menyebabkan darah menyembur kemana-mana. Namun, dia adalah seorang pembudidaya formasi inti dengan kekuatan hidup yang kuat, dan di dalam dirinya sendiri tidak membunuhnya. Dia cepat mundur, matanya bersinar karena ketakutan. Namun sebelum dia bisa jauh, Bai Xiaochun melatih jarinya ke arahnya. Secara instan, Renegade Dragonhorn terbang keluar dari tasnya memegang, menembus udara dalam yang menyilaukan sebelum menusukkan dahi itu dan menembak melalui kepalanya. Mata orang tua itu melebar ketika dia dikirim jatuh ke belakang seperti layang-layang dengan tali yang dipotong sebelum membanting ke tanah di bawah. Bahkan saat sebelum dia meninggal, matanya dipenuhi keraguan, seolah-olah dia tidak bisa membayangkan bagaimana dia bisa dikalahkan dengan mudah.
Pada saat pertempuran dimulai, lawannya menggunakan teleportasi untuk menang, dan kemudian benar-benar mendominasi dia, meninggalkannya mati hanya beberapa saat kemudian. Pada saat kematian lelaki tua itu, rekannya, lelaki yang telah menggunakan simbol-simbol magis dan pembentukan mantra, tersentak. Jantung berdebar kencang, ia mengirim simbol magis yang terbang keluar dari tubuh menuju Bai Xiaochun. Namun, sebelum mereka bisa dekat, mereka semua pingsan. Suara gemuruh yang luar biasa saat kekuatan besar menghantam orang tua itu, jatuh di udara. Teror berkilauan di matanya saat dia berputar untuk berhenti di sebelah Zhuo Hengfeng. Tanpa ragu sedikit pun, dia menembakkan tangan kanannya untuk meraih Zhuo Hengfeng. Ledakan terdengar, dan Zhuo Hengfeng batuk darah. Gairah di matanya sudah berubah menjadi teror, meninggalkannya mengakar tidak pada tempatnya. Namun, itu tidak menghentikan pria tua itu untuk meraihnya dan menyelamatkan diri ke arah yang berlawanan. Segala sesuatu terjadi dengan cairan, kecepatan yang tidak wajar. Kamu pikir kamu bisa pergi gitu saja? Kata Bai Xiaochun. Lalu mata ketiganya terbuka, dan cahaya ungu keluar. Segera setelah cahaya matahari tua itu, langkahnya Yah, dan sesuatu mulainya di belakang. Ekspresi putus asa muncul di matanya ketika dia menggertakkan giginya dan berteriak, keluar dari sini, tuan muda. Orang ini bukan kultivator formasi inti yang normal. Dengan itu, dia dengan kasar mendorong Zhuo Hengfeng dihargai. Darah mengalir keluar dari sudut mulut Zhuo Hengfeng saat ia menjadi seberkas cahaya yang melesat dengan kecepatan tinggi. Pada titik ini dia gemetar ketakutan, dan dia diingatkan oleh penyesalan. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa kultivator yang dipilihnya akan menjadi seseorang yang gitu kuat. Sialan, sial. Gumamnya, menggerutu. Dia bahkan memanfaatkan umur panjangnya, menggunakan seni diri darah untuk melukai dirinya sendiri dalam upaya mendapatkan kecepatan yang cukup untuk mengatasi diri. Saat dia melaju, dia mendengar teriakan dari belakangnya, yang kemudian terputus tiba-tiba. Itu menyebabkan Zhuo Hengfeng goyang lebih keras. Beberapa saat lalu, Bai Xiaochun telah menggunakan Heavenspan Dharma Ai untuk mengikat ahli formasi inti kedua. Kemudian, Lambayan mengirimkan ki dingin dalam jumlah yang berlebihan ke dalam patung, secara instan mengubah dirinya menjadi dirinya sendiri, yang jatuh ke tanah di bawah dan hancur menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Melihat Zhuo Hengfeng yang membawa diri, Bai Xiaochun menggeram, Kamu paksaku untuk melakukan ini. Petik 2. Berpikir tentang senyum bermoral Zhuo Hengfeng, dan cara membuat punggungnya kikuk, Bai Xiaochun menanamkan kakinya ke tanah dan kemudian mendorongnya. Kawah besar terbuka ketika dia menggunakan momentum untuk menembak ke depan, juga menggambar pada sayapnya dan Bash mengguncang gunung. Bahkan seni pelarian darah Zhuo Hengfeng tidak bisa membantunya menghindarinya. Saat Bai Xiaochun mendekat, ki dingin menyebar, dan Zhuo Hengfeng bergetar hebat. Beberapa saat kemudian, ki yang membekukan kakinya, dan dia mulai. Kemudian, Bai Xiaochun menguasai jarinya, menyebabkan ki dingin menjadi beberapa bilah es yang langsung menebas ke arah Zhuo Hengfeng. Beraninya kamu mencoba membunuhku, teriakannya. Tuanku adalah, namun, pada saat itulah bilah es jatuhnya beberapa bagian, membunuhnya dalam jiwa dan raga.